Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Eropa, dan selamat siang yang ada di Indonesia, Turki bahkan juga. mungkin yang ada di Amerika dan di Turki, Dimanapun. kekasih-kekasih kami dimanapun Saudara Bapak Ibu berada. Siang hari ini kita mau beribadah bersama-sama dari rumah ini dan disiarkan melalui Facebook. Biarlah ibadah kita yang sederhana ini boleh menghadirkan hadirat Tuhan di setiap rumah kita masing-masing melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang memberikan kekuatan hari-hari ini di situasi yang cukup menakutkan bagi dunia ini. Kita baca dulu dari firman Tuhan di Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tetapi sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah setiap kita yang terus haus dan lapar akan Tuhan, mencari Tuhan dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami hidup karena belas kasihan-Mu. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan dan masih hidup Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami, penyembahan kami bagi Raja kami, bagi Tuhan. Engkau kekasih hati kami, Engkau perlindungan kami, kota benteng kami. Haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Apapun keadaannya Tuhan hari-hari ini, terus Tuhan kami bawa hati kami kepada Tuhan. Kami mempercayai Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kami pikirkan dan doakan. Jauh daripada segala kekhawatiran dan ketakutan kami ya Tuhan Yesus. Kami bawa ya Tuhan semuanya di hadapan-Mu. Kami taruh di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahuinya. Engkau menyelidiki hati setiap kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami terlebih dahulu. Kuduskan dan layakkanlah kami dengan darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari angkat suara katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih.
Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Haleluya. Ibu Anita boleh berdoa. Kita berdoa buat keadaan di dunia yang mencekam hari-hari ini. Biar Tuhan memberikan damai sejahtera, kekuatan buat setiap umatnya. Haleluya. Bapak, di tengah kepanikan dunia ini, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sujud di hadapan-Mu, Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami memuji Engkau. Meninggikan nama Tuhan. Kami agunkan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh bangga memiliki Engkau. Kami sungguh-sungguh beruntung memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, mengatur semua dunia ini ciptaan tangan Tuhan. Bapak di tengah kepanikan dunia ini, Tuhan, turunkan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera turun atas anak-anak-Mu, Tuhan. Bapak, biarlah melalui kejadian di dunia ini, anak-anak Tuhan semakin melekat, semakin melekat di dalam Engkau, Tuhan. Kebergantungan mereka kepada Engkau, datang sujud menyembah Engkau, Tuhan. Berserah kepada-Mu, Tuhan. Ini saatnya mereka buka mulut bersaksi siapa Yesus, siapa Tuhan kami. Bapak, ini saatnya Tuhan, anak-anak-Mu bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, lamati setiap anak Tuhan pada saat ini, Tuhan. Turunkan damai sejahtera Tuhan, biar mereka berserah berharap kepada-Mu. Bapak, biarlah mereka sadar bahwasanya tidak ada yang menguasai Engkau, tidak ada Tuhan yang tidak ada yang mengejutkan Engkau, Tuhan. Tidak ada perkara di dunia yang mengejutkan Engkau, tapi semuanya ada di bawah kontrol-Mu, Tuhan. Ada di bawah kuasa-Mu. Sebab itu biarlah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, semuanya semakin mendekat, bisa mengerti Tuhan, peka menangkap isi hati-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas, Bapa. Kami tetap berpegang pada firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin, Tuhan. Tidak ada dapat mengena kepada kami penyakit apapun ya Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan ya Bapa, dan mempercayai firman-Mu. Mujizat-Mu masih ada sampai sekarang, Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya
percaya mujizat itu nyata. Mari kita sama-sama meyakini tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami menyembah Kau, haleluya. Tak dapat disamakan dengan yang lain, kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu Tuhan, haleluya. Kami meninggikan Engkau, haleluya. Yesus, 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 haleluya. Oh ya salamaya la 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 la.
setiap manusia waktu-waktu ini. Oh Yesus. Ada kegentaran, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Biar kami boleh mendapat siraman rohani, yaitu firman-Mu yang membuat hati kami teduh, Ya Tuhan. yang membuat kami kuat, yang membuat pengharapan kami ditambahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengar berita dari sorga. Kuatkan setiap kami Tuhan. Hiburkan setiap kami. Sertai umat-Mu dalam keadaan apapun yang mereka sedang rasakan. Jamah setiap orang yang melihat. Jamah setiap umat-Mu Amin. dimanapun mereka berada. Amin. Dalam nama-Mu Yesus. Cerahkan hati kami Tuhan, agar kami mengerti firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Shalom. Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur dalam situasi apapun kepada Tuhan. Dalam ibadah yang sederhana ini, dengan cara online, streaming seperti ini, kita disadarkan bahwa ada kalanya kita terbatas untuk berkumpul. Ada kalanya kita terbatas untuk bertemu. Tetapi teknologi memungkinkan kita, Bapak Ibu, tidak terbatas. Tidak terbatas di dalam jarak dan waktu. Seperti pujian tadi yang mengatakan kepada kita, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Demikianlah yang terjadi atas kehidupan kita. Saya mau mengajak kita membuka Markus pasal 4. Bapak Ibu bisa melihat di layar. Markus pasal 4 ayat 38 sampai dengan 41. Saya bacakan 2 ayat terlebih dahulu. Ya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Khotbah pagi ini saya berikan judul Diam dan Tenanglah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah yang pertama, bertolak ke seberang. Ya, terambil dari ayat 35 dan ayat 36. Bapak Ibu, waktu itu situasi pada saat itu, maksud saya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ada dalam satu keramaian. Ada dalam satu perkumpulan orang banyak. Yaitu orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ingin lihat mujizat. Mereka ingin mengalami kuasa Tuhan. Mereka ingin mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tetapi pada waktu itu hari telah petang. Orang tetap berkumpul. Orang tetap ada di tempat itu. Tapi atas perintah daripada Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Murid-muridnya mendengar apa yang Kristus Tuhan katakan kepada mereka. Bapak Ibu, seringkali juga dalam kehidupan kita, ya, kita memiliki kesibukan-kesibukan, padatnya pekerjaan kita, padatnya ya aktivitas kita, padatnya pelayanan kita, juga mungkin padatnya masalah yang kita hadapi.
Ya, tantangan-tantangan hidup kita begitu padat. Ya, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita larut, kita tenggelam ya di dalam kepadatan hal itu semua, Bapak Ibu. Ya, tetapi yang kita baca barusan firman Tuhan, Kristus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke tempat lain, meninggalkan, menarik diri dari kepadatan yang mereka alami. Ya, pergi ke tempat lain, ke suasana lain, ya, menarik diri. Bapak Ibu, inilah yang sering kali terlupakan oleh kebanyakan orang. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kepadatan kita seharusnya juga harus punya waktu untuk tenang. Punya waktu untuk berdiam diri. Ada waktu yang khusus untuk diri kita. Ya, bermeditasi ya antara kita dengan Tuhan. Kita boleh merenungkan kehidupan kita. Kita boleh melihat apa yang sudah terjadi. Ya, kita juga boleh mengintrospeksi diri. Ya, melihat kehidupan kita yang telah berproses waktu-waktu yang lalu atau hari itu, Bapak Ibu. Puji Tuhan, para murid mendengar. Ya, mereka mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita bertolak seberang. Hari-hari ini, Bapak Ibu, dalam situasi lockdown yang sedang terjadi di seluruh dunia, Bapak Ibu. Bukan hanya pada 1-2 orang saja atau satu negara, tapi hampir 90% negara di dunia ini sedang menghadapi satu bahaya wabah virus corona. Mereka melockdown situasi di kota mereka, di negeri mereka, dan memerintahkan mereka masuk ke dalam rumah, meninggalkan aktivitas mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, mereka meninggalkan studi mereka lakukan semua di rumah, Bapak Ibu. Rasanya mereka meninggalkan keramaian, menjauhkan diri dari aktivitas seperti biasa. Bapak Ibu, ini waktu yang baik. Kita mendengar suara Tuhan. Amin. Kita mendengar ya untuk lebih lagi. Dalam kesibukan kita beberapa waktu yang lalu, rasanya kita mungkin nggak mendengar suara Dia. Nggak jelas lagi, nggak tajam lagi kita mendengar suaranya, tuntunannya, arah kemana kehidupan kita, arah kemana keluarga kita, arah kemana bisnis kita, arah kemana pelayanan kita yang Tuhan mau pimpin, kita kurang mendengar. Tapi melalui lockdown ini, melalui situasi yang kita alami, Bapak Ibu, kita belajar mempertajam lagi, mendengar lagi, retreat lagi dengan Tuhan, retreat lagi dengan keluarga. Amin, Bapak Ibu. Biarlah melalui lockdown ini kita tidak hanya menghabiskan waktu dengan internet di rumah, sibuk dengan urusan-urusannya, tapi juga ada waktu me time antara diri kita ya dengan keluarga, antara keluarga kita dengan Tuhan, antara diri kita dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Kristus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Kristus sedang mengajak kita semua, mengajak Bapak Ibu dan saya untuk ada waktu tersendiri, ada waktu bersama Tuhan, ada waktu quality time bersama keluarga yang lebih baik lagi, yang sudah terhilang sekian lama. Hal yang kedua, Bapak Ibu, yang saya ingin bacakan, yang saya juga ingin bagikan, ya adalah angin ribut diredakan, diam dan tenanglah. Kita lihat ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dan murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika para murid sedang bertolak menuju satu tempat, tiba-tiba dikatakan ada ya taufan, ada angin yang dahsyat dan juga tentunya ombak di danau itu. Ombak itu menjadi besar dan air dari danau itu mulai masuk ke dalam perahu mereka dan perahu mereka terancam karam. Bapak Ibu,
Kita mungkin berpikir, banyak orang berpikir, ketika Tuhan kita berjalan, kita memulai sesuatu bersama Tuhan, mengarungi satu kehidupan ini bersama Tuhan, banyak orang berpikir tidak ada hambatan dalam kehidupannya, tidak ada tantangan, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan. Bapak Ibu, realita kehidupan sesungguhnya persoalan itu datang kepada siapapun, dimanapun dia, Bapak Ibu. Ya, macam-macam tantangan, seperti angin yang besar, angin yang ribut. Seperti saat ini dengan virus corona, Bapak Ibu, banyak bisnis-bisnis yang ditutup. Ya, bahkan bukan hanya bisnis, satu negara pun yang kita mau masukin sekarang tidak bisa. Tertutup, Bapak Ibu. Penerbangan-penerbangan ditiadakan, Bapak Ibu. Ya, saya berpikir demikian besarnya satu kerugian, Bapak Ibu, yang dialami oleh banyak orang. Ya, pemerintah juga memusingkan bahwa perekonomian bukan hanya di satu negara, tapi perekonomian secara global juga mengalami satu pukulan yang dahsyat dari krisis ini. Bapak Ibu, itulah kenyataan hidup, bahwa setiap orang mengalami tantangan kehidupan, dan juga di dalam dunia global saat ini, ya bukan hanya satu daerah atau satu kota, satu negara, tapi oleh karena ada satu krisis secara menyeluruh, secara global, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang mengalami krisis ini. Bapak, inilah kenyataan, ya realita kehidupan, Bapak Ibu. Ya, tetapi yang penting ketika orang percaya, anak-anak Tuhan sedang mengalami krisis kehidupan, ya apakah ada Tuhan di dalam kehidupannya? Apakah ada Tuhan menyertai perahu kehidupannya? Dan pertanyaan lebih mendalam lagi, apakah Tuhan menjadi nahkoda dalam kehidupannya atau sedang tertidur? Mungkin permulaan yang baik dijalankan bersama Tuhan. Tuhan menjadi kepala, menjadi nahkoda dalam kehidupannya. Tapi di tengah perjalanan ternyata kita menidurkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, membiarkan bahwa saya mampu melakukannya, saya mampu mengerjakannya. Akhirnya Tuhan tertidur, artinya kuasanya menjadi lemah. Kekuatan kita yang memimpin dan menguasai kita, Tuhan tertidur. Seperti kejadian para murid-murid ini, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tertidur dan murid-murid yang memimpin perjalanan itu, akibatnya datanglah gelombang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika mereka mengalami tantangan dan tekanan, mereka baru menyadari bahwa Tuhan tertidur di antara mereka. Bahwa Tuhan tertidur. Tuhan tidak memimpin mereka, ya, di dalam perjalanan perahu ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka sadar. Mereka membutuhkan Tuhan. Mereka memerlukan dan membangunkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan terbangun dan mendiamkan situasi ini. Diam dan tenanglah, dikatakan kepada angin taufan dan ombak yang besar itu. Dan seketika itu juga masalah mereka berhenti. Tantangan mereka berhenti karena Tuhan yang memerintahkan. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa Tuhan di atas tantangan kita. Penyertaannya tidak akan pernah berkurang. Hanya yang menjadi masalah, apakah Dia yang menjadi nahkoda kehidupan kita atau diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita dibawa untuk bisa mengerti. Jangan Tuhan tertidur dalam hidup kita. Biarkan Dia memimpin kita. Walaupun mungkin ya ada Tuhan nyata, tapi ada gelombang badai yang sedang kita alami. Saya tahu pada saatnya gelombang itu dapat ditaklukkan ya dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang saya mau katakan, Bapak, Ibu, ayat 40. Lalu mereka berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang menarik, Bapak Ibu. Ketakutan orang-orang yang di perahu itu bukan lagi kepada ombak ya atau angin yang besar, tapi ketakutan kepada Kristus yang dapat menghentikan semua permasalahan ini. Inilah ketakutan yang benar. Inilah ketakutan yang harus muncul. Kita harus takut kepada Tuhan melebihi apapun. Amen. Bukan takut kepada masalah yang datang kepada kita. Amen. Memang rasa manusiawi kita takut karena kita memikirkan, karena kita merasakan, karena kita melihat berita
Ya, berita terus kabar negatif, muncul ketakutan. Karena itu kami mendatangi Bapak Ibu dengan firman Tuhan untuk menghiburkan dan menguatkan kita. Jangan takutlah kepada Tuhan yang dapat menghentikan semuanya. Takutlah bahwa Dia berkuasa dan luar biasa menyertai hidup kita. Apapun yang kita alami, yang kita rasakan hari-hari ini, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Semuanya dapat diselesaikan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan. Haleluya. Di saat ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami. Amin. Lawat setiap kami yang mendengar. Menjamah setiap keluarga dan pribadi. Menjamah semua kawan-kawan kami. Kuasa-Mu kami lepaskan. Berkat-Mu kami lepaskan. Perlindungan-Mu kami lepaskan. Tuhan Yesus, kami angkat semua kekhawatiran, ketakutan, semua beban yang ada dalam pikiran kami, ada dalam perasaan kami. Firman-Mu berkata, diamlah dan tenanglah. Datang kepada kami karena Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Kami lepaskan berkat Tuhan, anugerah yang melampaui segala akal, di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Tuhan Yesus, dan persetujuan yang manis dan kuasa daripada Roh Kudus turun atas setiap kita, menyertai kita, memberkati kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, oh yes, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sekali menyembah Tuhan, haleluya. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Biarlah menjadi berkat. Rekamannya juga dapat Bapak Ibu saksikan, nanti kami akan bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bisa di-share. Share, subscribe, dan komen di YouTube channel Aquila Bible Rema and Worship. Tuhan memberkati. Haleluya.